Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi awalah. Amma ba'du ya ibadallah, usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas tadabbur hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentang malu sebagai bagian dari iman. Nama rawinya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, lahir 194 wafat 256, mengatakan haddasana Ahmad bin Yunus, haddasana Abdul Aziz bin Abi Salamah, haddasana Ibnu Syihab an Salim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma marron Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa yu'atibu akhahu fil haya yaqulu innaka la tastahyi hatta ka'annahu yaqul qad adarra bika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya minal iman. Jadi Imam Bukhari menerima hadis dari Ahmad bin Yunus, yang menerima dari Abdul Aziz bin Abi Salamah, beliau menerima dari Ibnu Syihab, dari Salim. Salim itu cucu Umar bin Khattab. Dari ayahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, jadi cucu Umar bin Khattab ya. Abdullah bin Amr putranya. Kata Abdullah bin Umar, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melewati ala rajulin, kepada seseorang, melewati seseorang, wa huwa yu'atibu, yang mencela atau bukan mengejek ya, menegur atau mengoreksi akhohu, saudaranya, fil haya, di dalam urusan malu. Yaqulu, dia mengatakan, innaka la tastahyi, kau kok pemalu, sangat pemalu. Gede kaera, tapi gede kaera ulah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Gede kaera itu bahasa Sunda mah. Jadi pemalu banget deh. Pemalu banget. Hatta ka'annahu, seakan-akan mengatakan, Yakul mengatakan qad adarra bika, akan menimbulkan madarat kepadamu. Jadi seseorang mengkritik saudaranya yang pemalu. Kamu kok pemalu pisan, pemalu banget. Nah, itu bisa saja menimbulkan madarat kepadamu kan. Jadi malu banget kan bisa madarat, bisa susah ya. Makanya kata orang Indonesia, malu di jalan sesat bertanya. Ya, malu bertanya sesat di jalan. Malu di jalan juga sesat bertanya, susah bertanya di jalan juga. Faqala, maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'hu, biarkan. Jangan kau ejek, jangan kau celak, jangan kau hinakan yang malu itu. Kenapa? Fa innal haya, karena sesungguhnya malu minal iman, bagian dari iman. Jumahnya surat hadis Al-Bukhari nomor 5653. Perbandingan matan. 7 ulama hadis itu ternyata meriwayatkan semua.
Makanya kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram yang wafat 852, dia mengatakan kalau ulama hadis 7 itu meriwayatkan, dia mengatakan rawahul jamaah, itu diriwayatkan oleh jamaah, oleh banyak ahli hadis. Karena semua bisa dikatakan hadis ini rawahul jamaah. Dan masih banyak rawi yang meriwayatkan hadis ini, hanya yang kita bandingkan itu 7 ya ulama hadis. Jadi tidak semua ulama hadis yang kita kaji, dari 7 ahli hadis saja atau hadis. Dan ini matannya, perbandingan matan. Jadi ada al-haya minal iman, wal iman fil jannah, riwayat Ahmad. Kemudian ada juga fa innal haya minal iman, pakai fa inna. Ada juga mengatakan da'hu fa innal haya innaka la tahyi mas hatta yakuna qalqad ador robika. Imam Bukhari juga sama. Tapi kalau Imam Ahmad itu sampai 4 kali meriwayatkan. 1, 2, 3, 4 Imam Ahmad. Imam Bukhari 2 kali meriwayatkan. Perbedaannya di dalam Imam Bukhari ada dikatakan bahwa maro ala rajulin Rasul itu, kata Ibnu Umar, melewati seseorang minal ansor, dari kaum Ansor, dan wahwa ya'idu akhahu fil haya. Imam Bukhari. Tapi kalau yang kedua, Imam Bukhari itu yang kalau tadi nomor 23, kalau yang 5653 itu bukan ya'idu, tetapi yu'atibu akhahu. Apa bedanya ya'idu dengan yu'atibu? Kalau ya'idu kan menasehati. Kalau yu'atibu itu agak sedikit mencela, menjelekan urusan haya. Maka Rasul menegur si laki-laki tersebut. Itu kata Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, Rasul melewati dan menegur. Kemudian Muslim juga meriwayatkan, juga Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi 3 Muhammad meriwayatkan hadis ini, yaitu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muhammad Abu Isa At-Tirmidzi, dan Muhammad Ibnu Majah. 3 Muhammad. Dan 2 Ahmad, Ahmad bin Hambal dan Ahmad An-Nasai. Redaksinya, jadi Al-Bukhari dengan da'hu fa innal haya, dan ada lagi al-haya minal iman. Kemudian dari Abu Bakrah, Ibnu Majah mengatakan wal iman fil jannah, wal bada minal jipa, wal japa minan nar. Al bada minal japa, wal japa minan nar. Ada tambahan. Sedangkan ini sanadnya tidak perlu saya uraikan, cukup didata sebagai bukti. Jadi 7 muhadis sebagaimana tercantum di dalam tabel meriwayatkan semua. Dan rawi sahabinya ada 3, yaitu Abu Hurairah yang wafat 57, itu diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad, ada Ibnu Umar, jalur Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasai. Ada juga Ibnu Majah, itu meriwayatkan dari jalur Abi Bakrah. Tapi yang kita tadaburi adalah riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Umar.
Dan tadaburnya sekarang itu saya temukan 9 langkah. Kalau bulan yang lalu masih 7, sekarang itu ada 9 langkah. Itu mulai dari tausik, kemudian tahrij, setelah tahrij tashih, setelah tarikh, setelah tarikh itu tarjamah, lafdiyah dan tarjamah langsung. Kemudian yang keenam adalah tanasub ayat. Ayat berkaitan dengan hadis berkaitan dengan ayat. Kemudian tahlil hadis, lalu takwil, dan yang ke-9 tatbik. Jadi saya temukan di bulan ini 9 langkah penelitian hadis. Jadi semakin dalam, semakin luas makna hadis itu. Jadi semakin banyak langkah yang kita tempuh, semakin luas maknanya. Ini adalah riwayatnya. Jadi kita lewat riwayatnya, dibaca saja nanti masing-masing. Kemudian yang ketiga, tarikh hadis. Seperti diungkapkan dalam redaksi Al-Bukhari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati suatu tempat. Itu yang dikemukakan oleh Ibnu Umar. Terdapat orang yang mencela saudaranya yang pemalu. Pencela tersebut cenderung beranggapan bahwa manusia pemalu itu sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kesulitan. Jadi kalau pemalu itu bisa menimbulkan kesulitan, ya antara lain tadi kalau malu di jalan sesat bertanya, atau kalau mau bertanya sesat di jalan. Sama-sama saja kan, malu di jalan kan hese nanya, dan malu bertanya juga hese di jalan. Jadi malu itu ada yang negatif. Dalam tolab ilmu, kalau tolab ilmu malu, mau tolab ilmu kan susah juga. Ya geus kolot urang mah hoream era rek belajar ngaji teh. Eraan jadi bisi orang belajar ngaji geus kolot cenah era urang mah diejek ge bo geus kolot teu can lancar. Itu malu. Tentu makanya diejek oleh saudaranya itu. Eraan itu. Jadi karena akan menimbulkan kesulitan. Tapi Rasul menegur karena tidak semua sifat malu itu jelek. Dan makanya oleh Rasul dikatakan al-haya minal iman. Jadi secara historis hadis ini berisi didikan Rasul kepada orang yang mengajar. Jadi mengkritik kepada pengkritik. Jadi pengkritik juga harus dikritik. Tapi ulah nggak mau dikritik. Abong-abong mani hasil riset 70%, seorang itu kritik ngambek. Jadi mana kudu dipuji ku sararea, harus ada yang mengkritik. Tashih hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis. Karena 7 ulama populer itu mengutip semua. Dan sahabatnya juga 3 ya. Sampai 3 orang oleh 7 ulama hadis itu. Dan juga diterima dari Abu Bakrah, Umar, dan Abu Hurairah. Tabi'innya juga meriwayatkan ada Salim, ada Az-Zuhri, ada Hasan Al-Basri, ada Abu Salamah. Jadi tabi'innya juga cukup banyak. Ada Abu Bakrah, ada Ibnu Umar, tabi'innya ada Salim, putra Ibnu Umar, ada Az-Zuhri, ada Al-Hasan Basri. Al-Hasan Basri yang tabi'in yang sangat populer di kalangan ahli sufi, Hasan Basri.
kemudian juga Abu Salamah. Namun jika telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, itu sudah disepakati, muttafaq alaih. Apalagi diriwayatkan oleh yang lain, oleh dua orang saja, Bukhari Muslim, itu sudah muttafaq alaih. Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu pula atba tabi'innya cukup banyak. Kemudian sekarang tanasub dengan ayat. Ini langkah baru yang saya masukkan. Tanasub dengan ayat. Kalau ditinjau dari sudut kalimat, di dalam hadis ada yastahyi, ada haya. Dan di dalam Al-Quran juga ada. Yaitu surat Al-Baqarah 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Jadi bapak-bapak nanti bisa mentanasubkan atau kaitan hadis ini dengan ayat Quran dari berbagai segi, dari berbagai aspek. Yang saya cantumkan di sini hanya dari sudut kalimat yang sama, yaitu istahya atau istihya. Istihya, malu, al-haya. Nanti juga bisa dikaji dari sudut minal iman, cabang-cabang iman. Jadi para ustadz teh pinter nanti gitu. Jadi lamun ceramah teh judulna naon wae, hadisna bisa eta keneh. Suruh ceramah bab malu, al-haya minal iman. Disuruh ceramah bab cabang iman, al-haya minal iman. Gitu. Jadi bisa judulnya banyak, apalagi dikaitkan dengan ayat. Kalau ditinjau dari sudut kalimat, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Sungguhnya Allah tidak merasa malu untuk memberikan perumpamaan walaupun hanya seperti nyamuk. Kan itu malu, itu positif, itu tidak kalau malunya negatif ya. Kalau ini mah innallaha la yastahi mah karena la yastahli yang positif. Tapi kagok-kagok ke Allah tidak memiliki merasa malu untuk memberikan perumpamaan walaupun dengan nyamuk. Dan nyamuk itu kan barang kecil, tapi itu perumpamaannya hebat. Kalau kita kaji, bisa menimbulkan penyakit itu. Ada nyamuk penyakit malaria, nyamuk demam berdarah, ada nyamuk herpes. Nanti dari nyamuk yang lainnya. Itu adalah mafsadat. Tapi manfaatnya banyak itu, nyamuk itu. Coba kalau tidak ada obat nyamuk, nggak ada itu pabrik obat nyamuk. Kan pabrik obat nyamuk itu ada obat nyamuk elektrik, ada obat nyamuk sunut, ada obat nyamuk semprot, ada obat nyamuk yang di demam berdarah itu. Ya, pugging. Nah, itu dari nyamuk itu menghasilkan ekonomi. Terus kan ada yang demam berdarah, jadi kan rumah sakit kan. Kemudian juga malaria dan lain sebagainya. Ketika saya ke rumah sakit Islam, ada perawat itu mengatakan, lupa cengtenya rumah sakit Islam teh megah ini. Alhamdulillah cenah Ustaz, rumah sakit Islam teh ini pasiennya banyak. Oh si bapak alhamdulillah pasien banyak. Nah ulang kunaon gitu. Ya lamun pasien banyak berarti loba nu gering. Nah kok alhamdulillah. Nah itu kadang-kadang loba nu gering oke alhamdulillah. Jadi benar dia mah pasiennya banyak. Tapi ya ayo orang mah loba nu gering kan karunya gitu. Alhamdulillah. Jadi perumpamaan ada negatif ada positif ya. Jadi ada negatif ada positif. Kemudian di tanasum
Di sini dikatakan la yastahi ayadriba masalah mabaudotan sama paukoha, walaupun lebih kecil dari itu bisa. Kemudian ayat ini berkaitan dengan tanasub yang kedua, surat Al-Ahzab ayat 53. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum ila ta'amin ghairi nadirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadisin inna dzalikum kana yudin nabi sallallahu alaihi wasallam fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haq. Di sini nabi fayastahyi. Kan hadis ini merupakan tata tertib bagaimana masuk rumah Rasul. Ditandaskan apabila jangan engkau masuk rumah Nabi kecuali kalau diizinkan atau diundang. Kalau mau makan di rumah Nabi, kalau diundang makan. Dan kalau sudah selesai makan, maka segera pulang. Kenapa? Karena bisa saja Nabi itu merasa malu kepada kalian. Ya, kan Rasul itu bisa malu kepada sahabat yang sahabat nate bila pisan di rumah Nabi. Makanya di sini katakan janganlah kamu memasuki rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Kemudian jika kamu diundang, masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Allah tidak malu pada yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti hati Rasul dan tidak boleh pula menikahi istri-istri Nabi. Kalau walaupun nabinya sudah dicerai sudah meninggal ya. Itu haram bagi mukmin karena statusnya sebagai ibu. Walaupun setelah wafat Nabi. Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Surat Al-Ahzab ayat 53. Hadis ini ngaclok. Ayat ini jelas memberikan bimbingan, didikan kepada para sahabat urusan bertamu kepada Rasul. Jadi kalau bertamu kepada Rasul itu harus ada izin. Ya, jangan sampai bertamu tanpa izin. Kemudian juga dikatakan kalau sudah bertamu, sudah makan, itu buru-buru, buru-buru pulang. Jangan lama-lama di rumah Nabi. Karena apa? Karena bisa saja Nabi itu merasa malu untuk menegur kamu. Gara-gara kamu lama di rumah Nabi, Rasulullah SAW itu sudah kesel. Tapi merasa malu untuk menegur, untuk menyuruh pulang. Nah ini apa? Jadi malu di sini agak negatif ya. Malu di sini, malunya Nabi. Kenapa? Sudah kesel, tapi rek nyuruh pulang, malu. Kan jadi kurang baik itu malunya. Ya, kita juga kan sering begitu malu kan. Kalau ada tamu lama-lama, rek negur kan kumaha. Sedangkan kata Rasulullah, kalau bertamu itu kan jaizah.
Bertamu itu ada 3 tahap. Kalau sehari semalam itu harus dijamu. Kalau tamunya sehari semalam dijamu, dipupujuhkan gitu makanannya. Tapi kalau sudah sudah sehari semalam, hari keduanya nggak usah dipupujuhkan tamu itu, cukup makanan seperti biasa aja. Ya, kan? Ya, bisa makin sedikit walaupun kita kaya gitu, kudu dipupujuhkan. Jadi biasa aja, sama dengan pribumi, kebiasaan pribumi. Kalau sudah 3 hari bertamunya, maka si tamu itu harus tanya, badai bertamu terus, kita hitung kontrakannya atau makanannya, atau disuruh pulang. Nah, itu kan bimbingan Rasul seperti itu. Bimbingan Rasul, jadi jangan sampai semah teh ngahasilkan boga imah. Jadi jangan ngerepotkan. Sama kita juga kalau diundang walimah juga tidak perlu lama-lama. Jawab ngahirinan batur. Temun orang dilatuing sampai berjam-jam gitu diundang. Batur daratan kita bagian kursi. Jadi tidak usah lama-lama. Kecuali kalau bertamunya diminta. Ya. Nah, maka oleh ayat itu tergambar bagi kita, ada yang malu negatif seperti Rasul kepada sahabat yang terlalu lama, sehingga beliau merasa malu untuk menegur, suruh pulang. Padahal seharusnya kan Rasul teu kudu malu, tegur we aila teuing aya keperluan tamu itu suruh pulang. Maka Allah Subhanahu wa taala menandaskan la yastahi. Sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wallahu la yastahi minal haq. Allah tidak merasa malu untuk urusan yang benar. Jadi kalau kebenaran mah blak-blakan we. Jadi kalau kita punya tamu lillah teuing, ya tegur saja. Kadang-kadang ngobrolnya juga terlalu keras, mengganggu pribumi, itu tegur saja, tidak usah malu untuk mengemukakan kebenaran. Jadi dikaitkan dengan ayat, ada yang negatif, ada yang positif, malu itu. Ya, sekarang poin berikutnya, marron Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala rojulin wa huwa yu'atibu akhahu bil haya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati orang yang yu'atibu, mencela akhahu, saudaranya, fil haya, urusan malu. Ungkapan ini oleh Ibnu Umar yang kita kutip ya, yang kita kutip dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Marron Nabi SAW itu adalah ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Salim putra Abdullah bin Umar, yang beliau wafat tahun 73 Hijriah, yang meriwayatkan hadis ini. Laki-lakinya tidak disebut namanya, tapi kalau oleh Imam Bukhari disebut minal ansor. Laki-laki yang diceritakan yang mencela itu adalah orang Ansor. Orang Ansor itu adalah orang Madinah, Yasrib, yang menyambut Rasul. Tapi walaupun tidak disebut namanya, karena sahabat tidak mengurangi kualitas, tidak mengurangi kualitas kesahihan. Jadi seorang laki-laki tersebut yu'atibu akhahu, mencela saudaranya yang pemalu.
Malu itu termasuk emosi kan, emosi seseorang yang dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadaan, baik diri sendiri maupun orang lain. Mungkin malu yang tercela itu yang tidak sesuai dengan syariah. Kalau yang sesuai dengan syariah, malu itu bagus. Jika seseorang merasa malu untuk jadi saksi, itu kan ada madorotnya. Kalau tidak mau belak-belakan di dalam saksi, atau tidak mau amar ma'ruf, padahal melihat harus amar ma'ruf, atau nahi munkar, melihat kemungkaran. Kalau kita malu untuk memperbaiki kemungkaran supaya menjadi ma'ruf, itu juga bahaya. Atau merasa malu ketika mencari ilmu, seperti tadi saya katakan, belajar Al-Quran geus kolot, merasa malu, jadi negatif. Maka sepantasnya orang yang demikian itu ditegur malunya. Namun jika merasa malu kalau tidak berani amar ma'ruf nahi munkar, jadi negatif malu. Jadi kalau merasa malu jika tidak mencari ilmu, jika justru itulah yang harus ditegur, jangan sampai malu-malu. Oleh karena itu, bisa terjadi fil haya di dalam urusan malu itu yang menimbulkan negatif. Disebabkan kehilangan untuk berucap dan bertindak. Namun tentu saja dipengaruhi oleh keadaan pribadi masing-masing. Jadi bisa saja merasa malu itu dianggap positif oleh dirinya, tapi negatif oleh pihak lain. Dirinya menganggap malu itu bagus, tapi cek orang lain goreng. Bisa terjadi demikian. Umpamanya contoh ya, yang dianggap baik oleh dirinya, malu itu, dan dianggap jelek oleh yang lain. Itu riwayat Anas bin Malik dengan putrinya. Kita tahu kan Anas bin Malik itu ketika wafat, putranya 80, putrinya 2 orang. Putrinya ada yang bernama Aminah, ini yang diceritakan. Ketika dialog, yaitu Sabit bin Aslam meriwayatkan, kuntu inda Anas, waktu itu saya berada dekat Anas bin Malik, wa indahu ibnatun, dan dekat Anas itu ada putrinya. Qala ibnatun lahu, qala Anas, ja'at imra'atun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ridu alaihi nafsaha, menawarkan dirinya. Kita ketahui kan para wanita itu datang kepada Rasul banyak itu yang menawarkan diri, yang ingin dinikah. Ta'ridu alaihi nafsaha. Pakolat, dan si wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, alaka bihajatun, apakah engkau tertarik padaku? Jadi si wanita itu belak-belakan kepada Rasul, ya Rasulullah, tertarik tak padaku? Ada juga yang wahabtu nafsi, aku menghibahkan diri. Pakolat bintu Anas, nah putri Anas itu bernama Aminah, mengatakan, akola haya aha, kok si perempuan itu kecil pisan ya, rasa malu nate, jadi itu malu-malu. Itu disampaikan kepada Anas, kok perempuan itu mau dibelak-belakan, wala haya aha, wa sau'ata. Jadi alangkah sedikitnya rasa malunya. Jadi kata putri Anas, teu malu-malu belak-belakan kepada Rasul.
Maka Anas berkata, ya khairun minki. Nah, wanita yang belak-belakan itu ngomong kepada Rasul lebih baik dibanding kamu. Karena apa? Karena rogibat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aradat alaihi nafsaha. Dia tertarik oleh Nabi, dia keranjingan oleh Nabi, dia cinta kepada Nabi, sehingga dia belak-belakan nawar diri. Kan itu lebih bagus dari kamu, kamu makan tertarik ngomong-ngomong. Jadi sampai-sampai kan. Itu makanya kan kita juga sering ditemukan di masyarakat orang yang cinta terpendam sehingga ditahan karena cinta malu teh ditahan sehingga akhirnya ya yang jatuh cinta juga tenyahueun yang dicintai tenyahueun yang urang teh bogoh. Saya punya pengalaman juga itu teh. Ada seorang perempuan datang ke istri saya mengatakan ke istri saya, yo sebenarnya baheula keur sakola teh pas Saipudin teh saya cenah sayang deh. Cek istri saya teh kenapa tuh tidak terus terang, malu. Jadi itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Jadi ada perempuan itu malu sehingga terpendam. Makanya kata Anas bin Malik, tuh yang belak-belakan itu lebih bagus daripada kamu. Nah, jadi kan negatif menurut orang ini negatif, tapi menurut yang lain positif ya. Malu itu seperti kata Anas, kata putra nama bagus yaitu merasa malu tidak gengsi, tapi kata Anas justru gengsi itu tekawontal. Jadi dialog antara Anas bin Malik dengan anaknya yang wanita yang bernama Aminah itu menggambarkan beda persepsi tentang seorang wanita yang terus terang menawarkan diri kepada Rasul. Aminah putri Anas beranggapan bahwa wanita tersebut kurang merasa malu sehingga berani berterus terang. Namun menurut Anas justru wanita yang terus terang itu lebih baik karena sebagai pemberani mengungkapkan isi hatinya. Ya kalau ternyata nanti ditolak ya konsekuensi. Tidak usah merasa malu juga ditolak deh. Ya mah pokoknya mah abdi marek ditolak mangga diterima syukur. Nah, bagus itu. Makanya kata Anas, dia khairun minki. Wanita itu lebih baik dibanding dengan kamu. Jadi putri Anas yang agak mencela wanita pemberani terus terang itu sedikit rasa malu dikoreksi oleh ayahnya. Rasa malu yang kurang tepat sasaran bisa menimbulkan tertekan batin karena cinta terpendam dia tidak diungkapkan. Jadi kan nggak batin. Coba kalau sudah diungkapkan, ditolak atau diterima kan sudah beres gitu. Diterima ya jadi, tidak diterima ya beres gitu. Tidak harap-harap cau amon di korangan. Itulah mungkin salah satu sebabnya dikemukakan oleh Anas bahwa pemberani terkadang itu lebih baik dibanding pemalu. Dan dalam ayat yang dikutip dalam Tanasud tadi, wallahu la yastahyi minal haq. Allah itu tidak malu menerangkan kebenaran. Surat Al-Ahzab ayat 53. Jadi orang yang mengejek saudaranya karena terlalu pemalu itu ada yang benar, ada ya juga yang baiknya. Namun malu itu terkadang sangat penting. Makanya Rasul menegur. Rasa malu yang negatif adalah tidak berani bertanya. Dan ini terjadi juga dikisahkan dalam riwayat Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah yang wafat tahun 80 Hijriah. Mengisahkan Ali bin Abi Thalib yang wafat tahun 40 Hijriah.
kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madda'an. Aku seorang laki-laki yang madda'an. Madda'an itu mudah keluar madi. Madi itu apa? Air kelamin laki-laki yang pelumas ya. Pelumas yang keluar dari laki-laki. Madi itu. Kalau dari perempuan wadi. Itu kan kalau terangsang kan keluar itu. Ya, yang dari laki-laki kalau terangsang kan keluar madi. Perempuan juga kalau terangsang wadi. Nah, maka apabila madi laki-laki keluar, wadi perempuan keluar, maka itu lancar hubungan suami istri. Tapi kalau sudah lanjut usia, kan wanita wadinya itu berkurang. Laki-laki juga berkurang. Maka sering menimbulkan ketidaklancaran hubungan suami istri kalau sudah lanjut usia. Makanya sekarang diproduksi pelumas untuk memudahkan itu. Seperti madi dan wadi diproduksi sekarang. Pelumas dulu mah di luar negeri, sekarang sudah di Indonesia yang dibuat dari air. Jadi air difermentasi sehingga menjadi pelumas. Maka sekarang jalan saja, walaupun bapak-bapak istrinya sudah lanjut usia, bisa jalan karena ada pelumas. Nah, Ali bin Abi Thalib itu merasa malu mau bertanya kepada Rasul, padahal dia sering keluar madi. Pastahya itu, maka aku malu an as'ala Rasulullah untuk bertanya kepada Rasul. Maklum Rasul itu kan mertua, makanya nu kitu rek tanyakeun ka mertua, jadi Ali teh kagok gitu nanya. Nah, karena Ali itu bertanya, malu untuk bertanya, Pak Amartul Miqdad, kata Ali, aku suruh aja Miqdad bin Aswad yang wafat tahun 33 Hijriah. Jadi Miqdad mah meninggalnya sebelum Ali bin Abi Thalib. Fasa'alahu, maka Miqdad berani kepada Rasul bertanya. Faqala, kata Rasul, sabda Rasul, fihil wudu. Kalau keluar mandi itu tidak usah mandi, wudu wungkul kalau mau sholat. Sehingga ada yang mengatakan mandi dan wadi itu najis karena disuruh wudu, dan di dalam hadis lain insil dakarok wa mudakarok, cuci dakarmu dan yang kena dakar. Sehingga di kampung malah pada sholat teh dikumpul ke kolor karena takut najis ya. Di kota mah dante masjid kan gampang dicuci we lah sebelum ke masjid. Jadi kalau Rasul itu tidak menyebut najis sebetulnya, cuman menyuruh kalau mau sholat ya dibersihkan takar dan mudakaroh itu. Nah, jadi kalau coba bayangkan kalau Ali itu untuk merentah Miqdad karena malu, pantenya hukum bagi kita. Untung Ali bin Abi Thalib mah merasa malu juga, nyuruh sahabatnya, yaitu Miqdad yang bertanya kepada Rasul. Jadi itulah manfaat ya. Jadi dalam hadis ini terangkan bahwa Ali bin Abi Thalib merasa malu bertanya kepada Rasul tentang urusan pribadi. Nah, rasa malu tersebut oleh Ali dikoreksi. Maka terus terang kepada Miqdad, minta dibantu. Yang Al-Miqdad itu tahun 73 dalam usia 75 tahun wafatnya sebagai anak Amr yang diangkat anak oleh Al-Aswad. Nah, untuk berani bertanya kepada Rasul. Dengan demikian rasa malu ada yang kurang tepat,
maka dikoreksi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi jelas ada rasa malu yang negatif, ada yang harus diatasi. Makanya ucapan qad ador robika itu tidak